Salam budaya, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan aksara Jawa kuno atau lazim disebut aksara Kawi. Jadi ini adalah cikal bakal aksara Hanacaraka atau Jawa Baru. Bentuknya lebih sederhana, antara lain kita jumpai untuk penulisan prasasti era kerajaan Hindu-Buddha ya. Misalnya kerajaan Majapahit, Singhasari, Kadiri itu prasastinya ditulis menggunakan aksara Jawa kuno, bukan ditulis menggunakan aksara Hanacaraka ya. Jadi di sini aksara Jawa kuno saya sajikan dalam bentuk tabel, ada tabel aksara wianjana atau konsonan, ada tabel aksara suara atau vokal. Untuk yang wianjana ini itu kita bagi, kalau baris ini kita sebut warga, kemudian kalau kolom kita sebut golongan ya, ada golongan agosa itu tanpa tekanan, yang kiri adalah alpa prana tanpa hembusan napas, yang kanan maha prana disertai hembusan napas. Kalau istilahnya kalau bahasa Jawa itu abab ya, disertai abab. Kemudian gosa itu dengan tekanan, jadi ini dibaca lebih berat daripada agosa. Yang kiri sama alpa prana, maha prana. Kemudian anuswara ini adalah aksara sengau atau nasal yang melibatkan hidung, itu ini ya, anuswara. Kemudian ardhaswara itu semivokal. Lalu yang terakhir adalah usma, aksara desis. Oke, langsung kita masuk pada warga pertama, yaitu kantya. Kantya ini adalah aksara yang bunyinya keluar dari tenggorokan. Yang agosa ini ada K, ada K. Jadi KHA itu cara bacanya tidak sama dengan huruf Arab. Kalau Arab dibaca kho. Kalau Jawa kuno dibaca seperti K tapi dikasih abab, jadinya K. Lalu ada ga, ga. Kemudian anuswaranya adalah nga. Kalau lambang latinnya pakai n titik atas, nga. Kemudian yang terakhir h. Untuk warga yang kedua adalah talawya, yaitu mengangkat badan lidah mendekati langit-langit mulut. Untuk yang agosa ca, ca. Kemudian ja, ja. Lalu anuswaranya adalah nya. Lambang latinnya seperti apa ya, kasih jambul, n dikasih jambul gitu ya, dibaca nya. Kemudian ya, sya, seperti kalau kita mengucap masyarakat itu hurufnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah murdhanya, ya, bukan murdhanya tapi murdhanya. Itu dengan cara mengangkat ujung lidah. Kalau tadi kan badan lidah diangkat, kalau ini ujung lidah. Hurufnya ada ta, ta. Nah, ini yang sering keliru dalam sejarah Majapahit itu ada pemberontakan Rakuti. Banyak yang salah mengucap Rakuti, tipis. Padahal yang benar itu tebal, Rakuti. Kemudian da, da. Da ini kayak bahasa Indonesia pada umumnya itu ya. Kepada, dari, dengan, dahulu itu hurufnya seperti ini, D titik bawah ya. Lalu anuswaranya adalah na. Ini tebal ya, ujung lidah diangkat, na. Contohnya prana. Nah, ini ujung lidah diangkat. Lalu semivokalnya ra. Ini huruf yang paling sederhana dalam Jawa kuno. Kemudian untuk yang desis adalah sha. Ujung lidah diangkat, tebal jadinya, sha. Kemudian yang keempat adalah warga dantya. Ini yang melibatkan gigi. Hurufnya ta, tipis ya, ta, ta. Nah, kemudian da, da. Contoh yang paling terkenal adalah Gajah Mada ya. Banyak yang salah mengucap Gajah Mada. Padahal yang benar itu diucap tipis. Kalau teman-teman belum terbiasa ya,
Itu cara belajarnya adalah dengan ujung lidah digigit. Gajah Mada. Ya. Kalau yang ini sama kayak da tapi dikasih abab jadinya da. Contoh yang paling terkenal Dharma, ya. Ujung lidah digigit dikasih abab Dharma. Kalau Jawa Baru jangan disamakan ya. Jawa Baru kalau di HA dibaca da. Kalau Jawa Baru kan di HA dibaca da. THA dibaca ta. Kalau Jawa kuno enggak. Jawa kuno dibaca ta, da. Kemudian ada na, itu N tipis, ujung lidah tidak diangkat. Kalau ini kan ujung lidah diangkat. Na, kalau ini na. Contohnya karana. Kalau ini kalana, ya. Prana, karana. Yang ini kalana, dana. Nah, ya. Kemudian la, semivokalnya la mirip dengan h bolak-balik, sama kayak aksara Jawa Baru juga ho dengan lo kan bolak-balik. Kemudian untuk yang desis adalah sa, dibaca santai, sa. Sa tipis, sha tebal, dan ini adalah sha, ya. Sha, sha, sa. Sa, sha, sha. Sha, sha, sa. Kemudian warga terakhir adalah ostia, ini yang melibatkan bibir. Hurufnya pa, pa. Jadi PHA jangan dibaca kayak bahasa Inggris, mirip F. Cara bacanya pa tapi dikasih pa. Palguna, yaitu ini ya. Palguna. Kemudian ba, ba. Contohnya untuk nulis Bhinneka Tunggal Ika ya, pakai ini. Jadi bukan pakai ba dikasih pasangan h, salah. Yang benar ba dikasih wulu jadi bi. Kemudian ada ma, ada wa. Kemudian masuk ke aksara suara, ini ada kolom hraswa dan dirga. Saya tadi salah tulis. Saya tulisnya harswa, padahal yang benar hraswa pendek, dirga panjang. Yang pendek a, yang panjang a. Yang pendek i, yang panjang i. Yang pendek u, yang panjang u. Yang pendek e, yang panjang ai. Yang pendek o, yang panjang au. Kemudian di sini ada aksara khusus ya. Kayak ja, tapi bawahnya ini kita sebut cerek gitu ya. Ja cerek dibaca jenya. Contohnya untuk nulis pratnya paramita lah pakai ini jenya ini. Kemudian kalau pa dikasih cerek, ini untuk nulis aksara suara r dan konsonan r. Jadi kalau yang aksara suara contohnya resi, ya resi, rena, nah itu pakai ini. Kalau yang bukan aksara suara contohnya rebut, remuk, ya. Jadi ini dua fungsi, bisa untuk nulis aksara suara r, bisa nulis aksara yang bukan aksara suara r. Hurufnya jadi satu. Kemudian bentuk panjangnya ro, ya ro, seperti orang Sunda bilang oh itu kita Jawa kuno juga ada ro. Kemudian ada le, ada lo, ya ini yang panjang. Kemudian ada seperti a dikasih pepet jadinya e. Lalu ini angka ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Kalau mau nulis 10 ya 1 0. Kalau mau menulis 53 ya 53, ya ini 5 sama 3. Oke, kemudian kita masuk ke sandangan. Sandangan di sini kalau huruf Arab itu istilahnya harokat itu ya. Kalau aksara Jawa kita sebut sandangan. Kalau ini kan dibaca ga biasa ya, ga. Kalau dikasih tarung jadinya panjang ga. Kalau dikasih suku jadinya gu. Kalau suku panjang gu. Kalau dikasih wulu gi. Kalau wulu panjang wulu dikasih titik 1 jadinya gi. Kalau titiknya 2 itu pepet jadinya ge. Kalau pepet tarung ge.
Kalau taling G. Kalau dikasih taling panjang gai. Kalau dikasih taling tarung go. Kalau dikasih taling tarung panjang gau. Kalau dikasih cecek gini jadinya gang. Kalau dikasih titik 2 belakang ini kita sebut aja wiknyan jadinya gah. Kemudian kalau dikasih pangkon ya mati, dia jadi G mati ya. Oke, teman-teman, sementara itu dulu perkenalan kita dengan aksara Jawa kuno. Terima kasih sudah menyaksikan. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Matur nuwun, salam budaya.